Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa SKI TV yang berbahagia, kali ini saya ingin berpartisipasi di dalam program SKI TV, yaitu program acara Muhasabah Ramadan. Kali ini saya ingin mencoba membahas tentang takabur. Baik saudara, suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa." Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, bila nanti kamu akan bertemu denganku lagi." Ini kan selalu ketemu sama Allah dengan Nabi Musa. Jadi Allah berfirman, bila nanti kamu akan bertemu denganku lagi, bawalah seseorang yang menurutmu kamu lebih baik daripada orang itu. Bawalah orang yang menurutmu kamu Musa lebih baik daripada dia. Nabi Musa pun akhirnya dia pergi kemana-mana. Dia mencari orang yang menurut dia Nabi Musa itu lebih baik daripada dia. Dia pergi ke jalanan, dia pergi ke pasar dan tempat-tempat ibadah. Dia mencari orang betul-betul yang menurut Nabi Musa dia lebih baik daripada orang itu. Jadi setiap ada orang diketemu selalu mengatakan, barangkali ini yang cocok, inilah yang menurut dia lebih baik dibandingkan dia. Ternyata tidak. Dia menemukan orang itu ada kelebihan yang dia miliki. Nah, mungkin dalam beberapa hal memang orang itu lebih jelek, katakanlah begitu, daripada Musa. Tapi selalu Nabi Musa menemukan ada hal yang dari orang yang ditemukan itu lebih baik dari dirinya. Nabi Musa tidak mendapatkan seorang pun yang lebih baik daripada Nabi Musa. Tidak ada, susah sekali ditemukan, tidak ada ditemukan. Jadi dia gagal menemukan orang. Nabi Musa masuk ke tengah-tengah binatang. Dalam diri binatang pun ternyata selalu ada hal-hal yang lebih baik daripada Nabi Musa. Seperti kita ketahui ya, pemirsa SKI TV, burung merak misalnya, pasti bulunya jauh lebih bagus dibandingkan dengan bulu manusia. Iya kan? Nah, sampai akhirnya Nabi Musa melewati seekor anjing kudisan. Nabi Musa berpikir, mungkin sebaiknya aku membawa anjing ini. Ia pun mengikat leher anjing itu dengan tali. Namun ketika sampai di suatu tempat, Nabi Musa melepaskan anjing itu. Ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat lagi ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan lalu bertanya, "Hai Musa, mana orang yang aku perintahkan kepadamu untuk kebawa ke sini?" Nabi Musa menjawab, "Tuhanku, aku tidak menemukan seseorang pun yang aku lebih baik darinya." Tuhan lalu berfirman,
demi keagungan dan kebesaran. Sekiranya kamu Musa datang kepada aku dengan membawa seseorang yang kamu pikir kamu lebih baik darinya, maka aku, Allah, berkata kepada Nabi Musa, aku akan hapus namamu. Aku akan hapuskan namamu dari daftar kenabian. Saudara pemirsa SKI TV, kehormatan dalam Islam tidak ditegakkan berdasarkan nasab. Tuhan berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Baik, saudara, Al-Ghazali membagi takabur kepada dua bagian. Yang pertama, takabur dalam urusan agama, dan kedua, takabur dalam urusan dunia. Takabur dalam urusan agama bagi Al-Ghazali lagi membagi menjadi dua. Takabur karena ilmu dan takabur karena amal. Menurut Al-Ghazali, yang banyak takabur karena ilmu adalah para ilmuwan, filosof, dan ulama. Ini menurut Al-Ghazali bahwa yang banyak takabur dalam ilmu adalah para ilmuwan, filosof, dan ulama. Apa tanda-tanda orang yang takabur karena ilmunya? Ini dia, apa yang dia katakan Al-Ghazali. Ia tidak mau mendengarkan nasihat orang yang lebih bodoh darinya. Jadi dia tidak mau mendengar. Walaupun apalagi kalau orang bodoh darinya. Ia merasa dirinya paling pintar dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Saudara, Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menceritakan kisah dua orang yang lulus bersamaan dari perguruan tinggi. Satu orang diantaranya luar biasa pintar dan lulus dengan nilai tertinggi. Sementara orang yang lain lulus dengan nilai pas-pasan. 2 tahun kemudian diselidiki bagaimana ini nasibnya dua orang ini tadi. Ada lulus dengan pintar luar biasa dan ada juga lulus dengan nilai pas-pasan. Ternyata orang pintar itu menganggur, sementara yang tidak pintar tadi telah menjadi manajer di sebuah perusahaan. Selidik punya selidik, ternyata orang yang pintar itu tidak tahan bekerja satu tempat karena dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ia merasa dirinya pintar sehingga tidak memerlukan bantuan orang lain. Pemirsa SKI TV, takabur yang kedua di dalam urusan agama adalah takabur karena amal. Jika seorang banyak beramal, ia bisa menjadi sombong. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, seseorang yang datang ke majelis Nabi, orang itu dipuji para sahabat karena kebagusan ibadahnya. Tapi Nabi mengatakan, aku melihat bekas tamparan setan di wajahnya.
Itu Nabi melihatnya begitu. Di kesempatan lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada seseorang yang berkata, manusia ini semuanya sudah rusak, dan ia merasa bahwa hanya dirinya yang tidak rusak, maka ketahuilah, kata Nabi, bahwa sesungguhnya dia yang paling rusak. Ada orang yang merasa amalnya sudah bagus sehingga dia merendahkan orang lain. Ada juga orang yang merasa dirinya amat soleh dan segera menganggap rendah orang lain yang tidak salat berjamaah di masjid. Seperti dirinya, dia merendahkan orang kalau tidak berjamaah. Dia anggap dirinya paling hebat, paling banyak amalnya. Ia pun mengecam orang lain yang salatnya di jamaah. Nah, orang yang seperti ini termasuk orang yang takabur karena amalnya. Para pemirsa SKI TV, Sayyidina Ali pernah mengatakan, kalau kamu berjumpa dengan orang yang lebih muda, berpikirlah dalam hatimu, pasti dosanya lebih sedikit. Pasti dosa lebih sedikit karena masih muda. Kalau kamu berjumpa dengan orang yang lebih tua, berpikirlah dalam hatimu, pasti amalnya lebih banyak dari amalmu. Nah itu, jadi harus kita tanya diri kita, bahwa kalau kita berjumpa dengan orang yang lebih tua, maka kita di dalam hati harus terbetik, pasti orang ini lebih banyak amalnya daripada aku. Setiap orang pasti ada kelebihan, pasti ada kelebihannya. Kita juga punya kelebihan, tetapi hal itu tidak menyebabkan kita menjadi lebih mulia daripada orang lain. Begitu kita merasa diri kita ini lebih mulia dari orang lain dan ingin diperlakukan sebagai orang mulia secara diskriminatif, kita sudah jatuh kepada takabur. Takaburnya bisa karena ilmu atau karena amal. Takabur bagian kedua menurut Al-Ghazali, pemirsa SKI TV, adalah takabur dalam urusan dunia. Takabur dalam urusan dunia disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena keturunan nasab. Yang kedua adalah harta, kekayaan. Yang ketiga adalah orang biasa takabur karena kekuasaan. Keempat, karena kecantikan. Kelima, karena banyaknya anak buah dan pengikutnya. Penyakit yang terakhir ini biasanya diderita oleh para ulama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat takabur, walaupun hanya sebesar biji sawi. Kita dapat mengukur hati kita, apakah terdapat sebutir takabur atau tidak, dengan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama kita harus jawab. Ketika Anda akan memilih menantu misalnya, dan memperhatikan keturunan calon menantu itu, lalu ternyata
keturunannya tidak sebanding dengan Anda, apakah Anda akan merasa berat menerimanya? Atau pertanyaannya begini, apakah Anda merasa berat menerima nasihat? Apakah Anda merasa berat menerima nasihat dari orang yang lebih rendah daripada Anda? Apakah ada perasaan berat menerima kalau ada orang kecil bicara, memberikan nasihat? Apakah berat menerima? Ada juga pertanyaan begini, apakah Anda merasa berat untuk memakai pakaian yang jelek ketika menghadiri sebuah pertemuan, pengajian misalnya? Jika pertanyaan-pertanyaan itu Anda jawab ya untuk salah satu dari pertanyaan yang tadi, ketahuilah, maka Anda sudah jatuh ke dalam takabur. Pemirsa SKTV, bagaimana cara mengobati perasaan takabur ini? Cara pengobatannya adalah dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersikap tawadu. Tidak ada obat bagi takabur selain bersikap rendah hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu temukan di antara umatku orang yang bersikap tawadu, maka adalah kamu bersikap lebih tawadu lagi daripada mereka. Demikian muhasabah kali ini, muhasabah Ramadan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada jarum yang panjang, jangan simpan dalam laci. Kalau ada umur panjang, kita bisa bertemu lagi. Dan kalau ada kalimat kata yang salah dari saya, jangan simpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.